Sampurasun Boboto, I am Sandy Walls and I'm very proud to join Persib. I can't wait to see you all very soon. Hatur nuhun untuk support, we truly appreciate it. Halo Bray, jumpa lagi bareng Mang Ino di acara ngomongkeun bola sepak. Kumaha Dararamang, mudah-mudahan sadayana cara rager sehat walafiat. Nah Bray, kali ini kita bakal ngobrolin satu transfer yang bikin bobotoh heboh. Persib Bandung akhirnya resmi mendatangkan Sandy Walsh, pemain timnas Indonesia yang selama ini berkarir di luar negeri, kini resmi berseragam Bandung. Pertanyaannya, apakah transfer ini benar-benar jadi solusi untuk memperkuat Persib atau justru ada resiko yang perlu diwaspadai? Yuk kita ngobok bareng sampai habis. Kalau kita lihat beberapa musim terakhir, sebenarnya Persib bukan tim yang kekurangan pemain berkualitas. Masalahnya justru sering muncul ketika menghadapi tim yang mengandalkan kecepatan di sisi sayap atau saat jadwal pertandingan mulai padat. Disinilah menurut Mang Ino alasan utama kenapa Persib mendatangkan Sandy Walsh. Yang pertama tentu soal kualitas bertahan. Sandy bukan tipe back yang hanya mengandalkan fisik. Dia dikenal punya positioning yang bagus, disiplin menjaga area pertahanan, dan cukup tenang ketika menghadapi situasi 1 lawan 1. Selama bermain di Eropa maupun di Asia, Sandy sudah terbiasa menghadapi pemain-pemain dengan kualitas tinggi. Pengalaman seperti ini tentu akan sangat membantu Persib. Apalagi musim ini target mereka bukan sekedar bersaing di papan atas, tetapi juga meraih gelar juara. Yang kedua adalah fleksibilitas. Menurut Mang Ino, Sandy Walsh bisa bermain sebagai back kanan, back tengah, bahkan wing back kanan kalau pelatih ingin menggunakan formasi 3 back. Artinya, ketika ada pemain yang cedera atau terkena akumulasi kartu, pelatih tidak perlu terlalu pusing mencari pengganti. Punya satu pemain yang bisa mengisi beberapa posisi tentu menjadi keuntungan besar dalam menjalani kompetisi yang panjang. Lalu yang ketiga adalah pengalaman. Tidak banyak pemain Liga Indonesia yang pernah merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Sandy pernah bermain di Belgia, kemudian melanjutkan karir di Asia, dan juga menjadi bagian penting timnas Indonesia. Pengalaman bertanding di level internasional membuat mentalnya tentu berbeda. Dia sudah terbiasa bermain di bawah tekanan, menghadapi stadion yang penuh hingga pertandingan dengan tensi tinggi. Karakter seperti inilah yang dibutuhkan Persib. Kalau bicara soal kelebihan teknis, Sandy juga punya kualitas yang cukup lengkap. Dia terkenal memiliki umpan silang yang akurat. Kalau nanti Persib memiliki striker yang kuat dalam duel udara, peluang terciptanya gol dari sisi kanan tentu akan semakin besar. Selain itu, Sandy juga nyaman menguasai bola. Di sepak bola modern, back tidak hanya dituntut bisa bertahan, tetapi juga harus mampu memulai serangan dari belakang. Nah, kemampuan ini dimiliki Sandy. Dia tidak mudah panik ketika ditekan lawan dan cukup pintar mencari ruang untuk mengalirkan bola ke lini tengah. Yang tidak kalah penting adalah jiwa kepemimpinannya. Walaupun bukan selalu menjadi kapten, Sandy termasuk pemain yang aktif memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Dia sering mengatur posisi lini belakang dan mengingatkan teman-temannya agar tetap fokus. Hal-hal seperti ini memang tidak selalu terlihat di statistik, tetapi sangat penting dalam sebuah pertandingan. Namun Bray, tidak ada transfer yang benar-benar sempurna. Tetap ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah faktor kebugaran. Sepanjang karirnya, Sandy beberapa kali mengalami cedera. Memang bukan cedera yang tergolong kronis, tetapi Persib tetap harus pintar mengatur menit bermainnya. Jangan sampai dipaksakan harus bermain hingga akhirnya mengalami masalah fisik di tengah musim. Yang kedua adalah adaptasi. Walaupun Sandy sudah sering datang ke Indonesia bersama timnas, bermain di Liga Indonesia tentu berbeda. Jadwal perjalanan yang jauh, kondisi lapangan yang beragam,
cuaca, hingga gaya permainan lawan menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, kemungkinan besar dia membutuhkan beberapa pertandingan untuk benar-benar menemukan performa terbaiknya. Lalu bagaimana dampaknya untuk Persib? Menurut Mang Ino, dampaknya sangat besar. Pertahanan Persib akan menjadi lebih kokoh. Pelatih juga memiliki lebih banyak pilihan taktik. Kalau ingin bermain dengan 4 back, Sandi bisa menjadi bek kanan utama. Kalau ingin memakai 3 back, Sandi bisa dimainkan sebagai bek tengah kanan. Fleksibilitas ini membuat Persib jauh lebih mudah beradaptasi menghadapi berbagai tipe lawan. Selain itu, kehadiran Sandi juga akan meningkatkan persaingan di dalam skuad. Semua pemain harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat di tim utama. Persaingan yang sehat seperti ini biasanya akan membuat kualitas tim meningkat. Di luar lapangan, transfer Sandi juga memberikan dampak yang cukup besar. Popularitasnya sebagai pemain timnas Indonesia tentu akan menarik perhatian lebih banyak supporter. Penjualan jersey berpotensi meningkat, media sosial Persib akan semakin ramai, dan nilai komersial klub juga ikut naik. Jadi transfer ini bukan hanya menguntungkan dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi bisnis. Kalau disuruh memberi penilaian, menurut Mang Ino, transfer Sandi Walsh layak mendapatkan nilai 9 dari 10. Kenapa bukan 10? Karena tetap ada tantangan soal adaptasi dan menjaga kondisi fisik sepanjang musim. Namun jika semua berjalan lancar, Sandi bisa menjadi salah satu rekrutan terbaik Persib musim ini. Bahkan bukan tidak mungkin dia akan menjadi pemimpin baru di lini belakang Maung Bandung. Nah Bray, sekarang giliran kalian yang kasih pendapat. Menurut kalian, apakah Sandi Walsh bakal langsung jadi pemain inti Persib atau justru masih butuh waktu untuk beradaptasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mang Ino. Mang Ino pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.